kebenaran. Tapi kalau Tuhan memberikan hati yang lembut, mau saya bacain nggak ayatnya? Tuhan memberikan Saya hati yang keras lembut. kalau benar saudara. Saya lembek kalau saya salah. Saya minta maaf kalau saya salah. Intinya. Kalau mau melawan penyesat kayak kau, kita harus tegas. Kalau lembut itu kau munafik, kau Saya iblis. kasih ayatnya yang membuktikan Sengaja Yahweh memberikan hati yang dilihat keras, oleh publik sementara Tuhan yang bahwa benar kau memberikan lembut, hati yang padahal lembut. kau itu Saya kasih hancur ayatnya. di dalam. Ya, saya kasih Tuhan ayatnya itu, kalian Tuhan harus memberikan ada hati yang ayatnya. lembut kepada orang Yang yang penuh menurut dengan firman tulang Tuhan. belulang kau. Buktikan Yahweh mengeraskan hati, ya. Mengeraskan Kalau Tuhan hati yang benar, bebal seperti melembutkan kau. hati. Melembutkan hati orang yang menerima kebenaran, mengeraskan hati orang yang bebal seperti Rose, seperti Yang namanya Firaun. mengeraskan hati itu ilmunya Udah Yahweh 10 itu. tulah diberikan kepada Firaun, masih Udah keras ilmu juga, menggombali masih dikejar. orang, ilmu Udah gombalator. diberikannya mas harta perak. Ini Ilmu berangkatlah kalian, mengeraskan berangkat hati kalian. itu ilmunya Pergilah Yahweh. kalian. Diam dulu kau Rose, kau bicara, aku diam. Dengar. Ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun karena di hatinya tidak ada kebenaran, ya 10 tulah katak air jadi apa? Jadi darah. Anak sulungnya sudah meninggal, tetap juga dia ingin menguasai Israel. Sudah 4.000 tahun dia menjajah, tetap juga nggak terima, harus diperbudak. Ketika Tuhan menyelamatkannya melalui Musa dan mereka mengejar, Tuhan mengeraskan hatinya sehingga mati laknat di Laut Merah. Ya, biar tahu. Jadi itu ketika Tuhan mengeraskan hatinya, Tuhan tidak salah. Tapi kalau Tuhan mengeraskan Rose karena melawan kebenaran, itu benar. Kalau Tuhan memberi hati yang lunak kepada orang menerima, itu benar. Oke? Jadi kamu selalu mata lalat itu memandang dengan negatif. Kalau Tuhan melembutkan hati orang yang menerima kebenaran, itu benar. Tuhan mengeraskan hati orang seperti Rose, itu benar. Sama seperti Firaun. Oke? Mereka ini kan nggak masuk ke dalam perjanjian lama. Mereka hanya meyakini perjanjian baru saja. Jadi begini, bahkan Musa pun bersaksi tentang Yesus. Yang menulis di loh batu itu adalah Tuhan yang saya nggak tahu itu Tuhan yang mana menurut mereka ini. Bahkan kita ya. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah bagi Tuhanmu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku." Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup. Sebentar, dengar dulu. Dari jurusan sebaliknya, yaitu angin barat sangat kencang yang membawa belalang itu dan melemparnya ke lautan Terbukti seberang. dia mengejar. Terbukti dia mengejar. Ya, sebentar, Lip bisa service baca itu nih. Firaun. Sejak kapan dengar dulu. orang-orang kafir di luar Israel bertobat? Tidak pernah. Tidak pernah. 7 tahun menjadi binatang, yaitu Nebukadnezar, tidak bertobat juga. Ya, tidak bertobat juga. Itu di luar dari Israel. Karyana, tidak akan ini pernah. saya ngomong Karyana, Mbak Karyana. Silakan. Ya tadi kan Firaun udah bilang, aku telah berdosa kepada Tuhanmu. Ya, ampunilah kiranya dosaku sekali ini saja. Nah, Musa berdoa. Nah, baru belalang-belalang itu dilemparkan ke laut Teberau. Nah, ini ayat yang ke-20. Tetapi ya, Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel. Firaun aja tuh hatinya udah dilembutkan sampai dia minta-minta maaf sama Musa. Karena dia Catat just lip ayatnya. service, buktinya dia mengejar. Jadi Kalau sudah minta siapa? maaf, Siapa yang suka kalau mengeraskan sudah hati? minta maaf, diberikan harta yang Yahweh, banyak, udah jangan Yahweh. dikejar. Kenapa Terbukti dia nggak akan mengeraskan mengejar. hati Firaun berulang kali? Biar dapat biarlah anak-anak Ferry, sulung Mesir. Ferry, yang lain mengerti. Ya, Kamu ini tidak mengerti. taktiknya Yahweh. Firaun tadi udah minta maaf sama Musa. Sangat Bayangin. paham Bunda Malah minta Karina didoakan terkait Firaun. dengan Ini Rosini. ayatnya ada loh, Karina. Minta Jangan maaf main sama tapi saya. dikejar, Rose goblok. Jangan main-main sama Goblok, saya. goblok, Ayatnya goblok. harus saya Minta baca. maaf Firaun tapi minta maaf. dikejar. Dia, Firaun minta Buktinya maaf. dia- dan dia berdoa. ini Buktinya dia mengaku metro. Kristen padahal dia bukan Kristen. Aduh. Dia ini mengaku Kristen tapi bukan Yahweh Kristen. Dari lagi-lagi penjelasan mengeraskan baca hati ayat-ayatnya Firaun, aja. makanya terjadi Dia baca itu. Allah. Dia baca Allah. Dia baca Allah. Tadi saya simak. Jadi dia ini bukan Kristen. Hadapkan Sasar. dia. Ketahuan ya. Udah. Bersahadat lah kau. Bikin tanganmu jarimu satu. Bersahadat kau. Kita didoakan. Tapi lagi-lagi Yahweh mengeraskan hati Firaun. Anda mau bantah? Kau nggak Bantah tahu ayat sandiwara. ini. Buktinya kau Yahweh dikejar. berulang kali Kau nggak mengeraskan tahu hati sandiwara. Firaun. Aduh. Kalau aku jumpa sama kau ya, Rose, benar.
Benar-benar aku pegang tanganmu, ya aku peluk kau bener. Aku peluk kau, aku cium ke kiri kanan biar puas kau. Aduh, kamu jangan lesbian gitu dong. Aduh, memang Gantian ini dulu. terlalu. Gantian dulu kalian. Selamat pagi, gantian dulu, Pak gantian dulu. Neo. Coba sapa dulu. Ya Pak Neo, silakan Pak. Pak Bebrasi, silakan. Saya nyimak aja deh rame nih Bu Mau Rosi masuk? sama Bu Keriana. Gantian. Silakan Pak Jody dulu. Warna denomnya Iya. apa Pak Jody, silakan. Iya baik, saya temannya Ibu Rosi ya. Saya juga Neo Marsion, temannya Ibu Rosi ya, cuman Karena mati semua. Ya, karena gantian anak dulu, sulaiman kasih mati. kesempatan. Lalu dia mengejar lagi sehingga dia mati semua di lautan itu, di tengah lautan. Nah, siapa yang mengatakan? Coba. Tuhan mengatakan. Kasih kesempatan. Ya, itu. Bunda Karyana. Tapi banyak Bunda Karyana, memang kasih kesempatan. banyak yang mendukung penyesat. Di dunia ini lebih banyak yang jahat. Firaun dan pengikutnya udah mati, neraka lagi. Ya, silakan Pak. Sudah mati Nanti di sama laut, dengan tenggelam di Silakan, Pak neraka Jody. lagi. neraka lagi. Silakan Pak Jody dulu, nanti bisa dibantu Tolonglah. teman-teman. Udah nggak usah kalau sama dengan Rosi nggak usah ngomong, nggak masuk forum. nggak boleh ngomong Pak. Marsion tidak masuk forum, oke? Pembuangan titik temu dibantah pakai dalam. Minta maaf di mulut, tapi dikejar, silakan. matilah dia. Saya mau tanya dulu untuk Bang Fibra. Kitab suci kalian apa sih, Marsion? Ya sama Bu Rosi sama. Kalau ia berbicara sama itu, nama kitab kalian apa? Supaya kita bisa paham, diskusinya juga bisa terarah. Alkitab. Sejak kapan kau percaya Alkitab dengan kau sudah menghujat nama Tuhan, menghujat firman Tuhan, kau terkutuk sama dengan Rosi. Ya, dosa yang tidak bisa diampuni baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang adalah menghujat Roh Kudus. Kalian sudah menghujat Roh Kudus. Jangan seperti Dosa itu. kalian tidak akan. Ya Leken. itu firman. Arif, itu Sebentar, firman sebentar Tuhan dulu. mengatakan ya, Leken. bukan saya. Hormati. Iya, Hormati saya dulu tunjukkan teman-teman ayatnya. Kristen yang lain. Iya. Bunda Karyana tidak percaya Roh Kudus. Apakah dia menghujat Roh Kudus? Kan gitu kan? Bunda Karyana, Anda percaya Roh Kudus? Saya Roh Kudus, tapi bukan Tuhan itu saja, bro. Saya tanpa Roh Bukan Kudus. Tuhan kan? Ya, Bapak Itu itu hanya penuh Bunda dengan Karyana Roh ini Kudus. dua. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Tapi Nah, itu bukan kan? suatu Iya. pribadi. Roh Kudus bukan suatu pribadi itu aja. Oke? Silakan. Ya, Apa Karyana, ini gantian? kita ngomong-ngomong tentang Roh Kudus ya. Kita ngomong-ngomong tentang Roh Kudus. Kalau Ibu Ya, bahwa Firaun itu dibunuh oleh Tuhan. Bukan apa? Bukan iblis. Bedakan dulu siapa yang siapa yang pelaku. Ya, harus tahu motifnya. Tuhanlah pelaku membunuh orang-orang Mesir, Firaun beserta timnya, beserta rombongannya di Laut Merah. Ya, itu dulu jelas. Tidak ada campur tangan Tuhan lah yang membuat Musa membuat tangannya membentangkan tangannya membelah laut. Dan dialah yang membunuh dia di dalam. Sehingga mereka tenggelam dua kali, udah tenggelam, mati, neraka lagi. Makanya saya nggak Benar tahu. ini Bang Leken. Nah, makanya saya nggak tahu kenapa mereka bisa memilah hal-hal ini. Betul, sama sekali Itu dulu kelar dulu itu. Bentar, Karena Ibu Karyana menjelaskan. gantian dulu Leken. Karena Ibu Karyana menjelaskan sesuai dengan firman Tuhan. Bentar Leken, gantian dulu. Biarkan makasih, Pak Jody Leken. dulu. Ini God bless juga Protestan. God bless ini ke Protestan. Tapi dia Iya, santai tidak aja, mengakui. Bu Karyana ya. Ya, God bless. Kita God bless diskusi selamat santai siang. aja, God bless. betul. Ya, jadi saya akan coba menjawab pertanyaan Pak Leken. Ya, jadi gini Pak Leken ya. Nah, justru orang-orang Neomarsion inilah yang memahami benar apa itu perwahyuan dari Roh Kudus.
itu Tuhan dan Allahnya dia. Nah, Musa nggak tahu kalau dia itu malaikat ya, Yahweh malaikat nggak tahu. Nah, Stefanus ya waktu martir ya mau dirajam itu dia dipenuhi Roh Kudus. Nah, saat dipenuhi Roh Kudus inilah Stefanus diberikan pewahyuan atau ilham. Ilham yang baru ya, itu tercatat di dalam Kisah Rasul 7 ayat 38. Oh, yang bersabda, yang menemui Musa itu adalah malaikat. Nah, begitu. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, justru ya teman-teman Neomarcion inilah yang percaya dengan pewahyuan Roh Kudus. Nah, melalui siapa? Melalui Stefanus. Nah, datanya ada di dalam Kisah Rasul 7 ayat Wahyu dari 38. Stefanus. Coba sebutkan apa wahyu dari Stefanus. Ya, coba dibaca silakan Kisah Rasul 7. Berapa kali kamu bilang tadi Marcion inilah, tapi nggak ada nyatanya mana? Ya coba ini kan sudah mau di ini apa di ayat kemana Pak Jody? Kisah Rasul 7 Mana- ayat mana wahyu dari 38. Saya terus terang Itu aja saya nggak bisa dibaca. buka ya. Saya nggak bisa buka. Stefanus Nanti kalau ditolak Ibu Ros- kebenarannya, dilempari pakai batu sampai mati. Lalu Stefanus mati, langit terbuka dia lihat, ya kan? Lalu dia dilempari dengan batu, dia orang benar. Tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kebenaran Stefanus ditutup oleh mereka dan dia ditolak. Oke? Itu yang saya tahu tentang Stefanus. Yang membunuh siapa? Itu kan umat Yahweh, itu para imam yang membunuh Stefanus itu siapa? Itu umat Yahweh. Ya Ibu Rosi, bisa nggak dibacakan Kisah Rasul 7 ayat 38? Ya, Pak, ya. Aduh. Gimana nih Karyana nggak bisa lihat Jadi yang situasinya? membunuh Iya, Yesus bukan sama Yahweh. Yahweh. Semua yang membunuh Yahweh. Ya, saya baca ayat 35 ya, Pak. Musa Boleh, ini dari yang telah 35 mereka boleh. tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga yang telah diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Ya, malaikat ya, bukan Riana ya. Nah, itu pewahyuan dari Roh Kudus. Jadi Aku tanya kamu, kalau Tuhan mengutus malaikat, Tuhan mengutus Gabriel, Tuhan mengutus kepada Maria berkata, engkau akan apakah itu bukannya dari Tuhan? Jawab. ya, kalau malaikat itu memang dia Jawab, mengaku. iya apa tidak? Kalau Tuhan mengutus malaikat kepada bermimpi melalui Yusuf, Tuhan mengutus malaikat Gabriel, Tuhan mengutus malaikat ke bumi ini, apakah itu tidak dari Tuhan? Ya, kalau Yahweh kan dia sudah bilang bahwa Bilang yes or no, yes or no. Yahweh ini adalah malaikat. Aduh, orang ini sungguh bodoh. Coba dengarkan, ya. dengarkan Itu kan dulu, malaikat, itu kan dengarkan malaikat. dulu Karyana. Iya, ini Malaikat kan itu mau mewakili dijawab, dari coba. Tuhan. Nggak bisa dijawab. Iya, udah. ini mau dijawab oleh Pak Jody. Sudahlah, enggak. Itu Jangan Anda itu tuh, sambil Pak. cengengesan itu, jangan seperti Kalau mau itulah. jawab, dia Hormati, tanggung. hormati. Udah, kasih kesempatan. Mau dijawab dipotong. Mereka bernarasi, kasih kesempatan. Selesaikan dulu. Nanti bisa Ya, dibantah baik. oleh teman-teman. Silakan. Jadi bukan Riana bisa simak ya kalau ya. Jadi kalau Yahweh ini ya dia tuh malaikat ya, tapi dia nggak pernah mengaku diutus oleh siapapun. Ya bahkan kalau tidak salah ya ayatnya Keluaran 3:15, saya agak lupa ya. Aku mengutus aku kepadamu. Ya jadi dia itu ya mengutus aku. Jadi dia mengutus dirinya sendiri. Tidak diutus siapapun ya, dia tuh berdiri atas dirinya sendiri. Nah, begitu. Kenapa? Adalah aku ya, aku adalah aku itu ada dua oknum, ada dua entitas di situ, Musa dan Tuhan sang pencipta gitu loh. Aku adalah aku, mengutus aku kepadamu itu berbicara dalam konteks Musa ketika berbicara kepada bangsa Israel. Dia menyatakan Tuhan telah berbicara kepadaku, mengutus aku kepadamu, kepada bangsa Israel. Gitu loh Bang. Ya kan begini. Ada tiga Bu aku ya. Tiga Karyana aku itu kan Bu Karyana kan bertanya. Aku adalah aku itu Bedanya adalah bedanya sederhana malaikat Musa. Yahweh
Keterangan Musa Sebentar, saya ketika dia jelasin. berbicara kepada bangsa Israel. Aku adalah aku telah mengutus aku, Musa. Itu loh. Bapa telah mengutus aku untuk berbicara kepadamu, kepada bangsa Israel, gitu loh. Ada dua entitas di situ, entitas Bapa sebagai sang pencipta dan juga jati diri Musa pada saat itu ketika dia berbicara kepada bangsa Israel. Makanya jangan sepenggal-sepenggal, baca dulu dari atas. Nggak, bukan sepenggal-sepenggal. Kan ini kan saya hanya punya kepentingan menjawab pertanyaan Ibu Karyana. Ya, bedanya Saya bukan membenarkan hal itu karena kenapa? Di situ ada entitas Bapa sebagai sang pencipta ketika dia berbicara menyampaikan firman-Nya kepada Musa. Lalu Musa berkata-kata kepada orang Israel, maka dia bersaksi, aku adalah aku telah mengutus aku. Tuhan telah mengutus aku kepadamu. Gitu loh. Kapan Bapak pernah bilang dia ada aku adalah aku? Itu kan pemikiran Anda. Itu teori dari Yahwenisme Ya, bahwa sebentar, Bapak itu sebentar. aku adalah Sebentar, aku. satu-satu dulu. Nanti saya jawab Pak Ferry ya. Jadi saya hanya ini tuh konteksnya menjawab pertanyaan Ibu Karyana dulu. Ya, jadi begini loh. Ibu Karyana itu bertanya, ini Yahweh itu malaikat, Gabriel juga malaikat. Nah, bedanya di Saya mana? tidak mengatakan Yahweh malaikat. Ya kan? Nah, bedanya di mana gitu loh. Ya. Nah, bedanya- Coba saudara-saudara yang punya handphone ada Bible-nya, searching di situ mengutus malaikat. Ada ribuan mengutus malaikat. Tuhan mengutus malaikat Gabriel, Tuhan mengutus malaikat ya. Nih, banyak sekali. Katanya kepada Tuhan di hadapannya, aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau. Ya. Terus Keluaran 23:30. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk membawa engkau ke tempat yang kusediakan. Aku mengutus malaikat, mengutus malaikat. Ini dari Tuhan. Nggak ada dibahas di sini masalah Yahweh. Ya, kalian harus bedakan yang diutus dengan yang mengutus. Oke? Ketika Tuhan mengutus malaikat, Pak Pribas ini belum selesai menjelaskan, Anda udah Iya, saya menanggapi sudah lagi gimana kalau sih? begini mah pamit aja saya udah. ya udah aku juga. Saya nggak pernah bisa Keluaran pasal 3 ayat nggak ada 14. gunanya saya di sini. 15. Saya gini aja biar singkat. Gini aja. Coba gantian, sabar Gantian, Bang Jody, tadi Anda udah ngomong, Pak sabar Bang Ferry, Anda Jody. juga udah ngomong Karyana. Enggak, masalahnya Bang Ferry, Pak Jody ini memang beliau tidak pernah motong-motong narasi orang, dia diem. Tapi ketika Pak Jody bernarasi jangan dipotong juga lah. Saya tahu beliau dari dulu. Ini debat terlama beliaunya. Pak Jody namanya kalau dulu. Nah, Ya silakan gini Bang loh. Ferry duluan. Oh Pak Jody duluan. Ya silakan. Ya baik. Silakan Pak Ya, Jody. jadi gini loh. Kan tadi kita ngomong nih Kisah Rasul 7 ayat 38. Stefanus itu dipenuhi Roh Kudus. Dia mewahyukan, menyampaikan kepada kita bahwa yang bertemu dengan Musa itu malaikat. Nah, dalam konteks itu Ibu Karyana mencoba mengikuti saya. Oke, setuju. Kan begitu, setuju dengan Kisah Rasul 7 ayat 38. Nah, lalu dia menyatakan bahwa lah kan juga sama. Malaikat Gabriel juga diutus Allah. Ya, kalau malaikat Yahweh diutus Allah kan juga sama kan begitu. Nah, saya jelaskan ada bedanya. Ya, kalau malaikat Yahweh ini ya, dia tidak pernah mengaku diutus siapapun. Gitu loh, nggak pernah. Kalau malaikat Gabriel selalu mengaku dia diutus Allah, diutus Bapa Surgawi. Nah, jadi malaikat Yahweh itu kalau datang nggak pernah ngaku diutus siapapun. Tapi justru malah dia mengutus dirinya sendiri. Atau kalau nggak setuju dengan tafsiran saya, dia mengutus Musa. Nah, jadi malaikat ini benar-benar independen. Tidak pernah diutus oleh siapapun. Kalau Ibu Karyana setuju Kisah Rasul 7 ayat 38. Tapi kalau Ibu Karyana berubah lagi pendapatnya. Oh ya, saya berubah lagi pendapatnya. Saya tidak setuju dengan Kisah Rasul 7 ayat 38 bahwa Yahweh itu malaikat. Ya enggak apa-apa. Nah, tapi kembali lagi kepada pertanyaan Pak Leken. Berarti apa? Justru Ibu Karyana itulah yang tidak percaya pewahyuan Roh Kudus. Stefanus dipenuhi Roh Kudus itu memang menyingkapkan, memang beritahukan kepada kita
Level dari Tuhan Allah Yahweh yang dianggap Musa itu adalah Tuhan Allahnya dia, Tuhan Allah yang benar diungkapkan di dalam Kisah Rasul 7 ayat 38. Hei orang-orang Kristen, kamu tuh keliru, itu bukan Tuhan Allah yang benar. Itu memang benar dianggap Musa Tuhan Allah, tapi itu bukan Tuhan Allah yang benar. Itu adalah malaikat. Kata siapa? Kata Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus. Oh, saya nggak percaya Pak Jody. Silahkan kalau nggak percaya. Memang datanya demikian. Nah, kira-kira begitu loh. Oke, lanjut silakan. Kesimpulan yang kutulis ya, malaikat yang independen, yang mengutus dirinya, yang punya otoritas, hanyalah anak, yaitu dalam kurung Yesus, Yahweh di perjanjian lama. Nah, itu aja kesimpulanku, terima kasih. Terserah Anda mau terima atau tidak, itu yang saya imani. Thank you. Sebentar, Yahweh yang di perjanjian lama maksudnya gimana? Coba konfirmasi dulu Sabar, kalian sebelum Arif, kalian. Arif, kau diam dulu Arif. Kau tidak bisa masuk ranah ini. Enggak, saya hanya memfasilitasi aja. Saya hanya memfasilitasi aja. Jangan sampai kembali ini kayak pasar gitu. Makanya saya jangan saling potong. Sama hargai teman-teman di sini. Oh silakan Leken, ya silakan. Bunda Garian di mute dulu. Bunda Garian di mute dulu, silakan. Pak Leken kalau mau membantah Bang Fibra, silakan. Ya, saya tadi mendengar percakapan dari Bang Fibra bahwa malaikat itu independen, dia bisa mengutus dirinya sendiri. Ya ini ya, ini pada saat Yohanes di Pulau Patmos pada saat melihat penglihatan itu di Wahyu 19 ayat 10. Demikian firman Tuhan berkata, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa malaikat itu adalah Yahweh, bahwa malaikat itu turun untuk memberitakan segala sesuatu kepada nabi-nabi? Nah di sini Wahyu 19 ayat 10 menjelaskan. Stefanus kan bilang itu di malaikat. ayat 38 Kisah Para Rasul gini ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 38 menjelaskan Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Nah, dan itu nenek jelas moyang itu. kita. Ada Sabar dengar dulu, dengar. Dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Nah sekarang pertanyaan saya tadi yang sesuai penjelasan Anda bahwa Roh Kudusnya di mana? Roh Kudusnya di mana? Stefanus kan penuh Roh Kudus waktu berbicara seperti Anda itu. Tidak, kita jangan kembali kepada Stefanus dulu. Tapi saya mengikuti narasi Anda bahwa di Kisah Para Rasul 7 ayat 38 ini menjelaskan bahwa Roh Kudus. Nah sekarang pertanyaan saya, di ayat yang tadi saya baca Kisah Para Rasul 7 ayat 38 tidak ada Roh Kudus di sini. Coba Anda jelaskan. Di mana Roh Iya, Kudus? itu dia. Itu Jangan di Anda awal-awal. lari kemana-mana. Jangan Anda lari. Konteks Roh Kudus dengan firman ini mau Tuhan. dijelaskan, Lek. Pernyataan Stefanus lagi konteks firman bersaksi di hadapan para imam. Gimana konteks Anda firman membaca ini? berfirman harus dibawa sesuai dengan fakta di lapangan. Fakta di sekarang lapangannya Stefanus penuh dengan Roh Fibra Kudus. bawa, Itu Fibra narasinya dicatat loh, Pak. Kau dengar, kalau ayat yang tadi kau bawa itu saya akui, tapi sekarang konteksnya Fibra membawa Kisah Para Itu Rasul masih 7 ayat 38. berkesinambungan dengan Kisah Rasul pasal 7. Bukan Gimana sih terkait Bapak dengan ini? itu. Konteks firman dan firman harus dibahas. Pernah belajar Bukan bahasa berakhir Indonesia nggak? di- Bahwa paragraf demi paragraf itu berkesinambungan. Ya. Kau paham nggak? Makna Kau dari paham satu nggak? paragraf ke paragraf lain adalah merupakan kesinambungan makna. kau dengar. Anda pernah belajar bahasa Indonesia nggak? Iya. Di ayat di Kisah Para Rasul 7 ayat 38 menjelaskan Musa, bukan Stefanus. Kau sembarang aja kau. Akur. Aneh. Yang kau bawa tadi. Anda itu menyangkal Stefanus penuh iman dan Roh Kudus ya. bukan Anda membantah menyangkal. kesaksian Ayat Stefanus yang bahwa dia kau bertemu baca, dengan Musa ayat bertemu yang dengan kau malaikat. baca,
untuk melengkapi dan membenarkan Fibra. Saya baca Saya utuh sudah tahu. nih. Saya Dari sudah tahu pasal 6 Firman. sampai pasal ke-7. Framingnya kau saya sudah tahu Anda yang untuk tidak benar dalam membenarkan Fibra. membaca. Ah, di mana konteksnya? Ayat 38 itu yang menjelaskan bahwa Stefanus dipenuhi Roh Kudus. Itu terkait dengan Musa. Kau sembarang juga kau. Apa yang dikatakan Stefanus di pasal Lalu 7, mau kisah membenarkan, pasal Rasul 7, lalu mau itu mem- ada masih lalu mau bagian membenarkan dari Fibra. kisah Rasul 6. Dengan ayat yang kau baca lagi. Kau sama-sama Kau gobloknya juga. tidak, maaf ya Pak, Anda tuh kayaknya nggak ngerti bahasa Indonesia ya, nggak ngerti baca satu paragraf pindah ke paragraf lain, sehingga nggak bisa melihat Konteks ayat bahwa dan Roh Kudus firman, ketika berbicara, konteks satu Stefanus ayat ketika di dalam berbicara itu firman penuh Roh Tuhan. Kudus. Kau dengar ya, konteks ayat per ayat, kalau dijabarkan full dunia ini, supaya kau tahu. Ya, Kerja full, Anda tidak bisa. apa sih dari tanda Nah sekarang Anda dari konteks, tadi membantah apa yang tertulis? konteks Yang Fibra, tertulis aja Anda konteks Fibra bantah. membawa Yang Kisah jelas para tertulis Rasul aja 7 Anda bantah, ayat Pak Legar. 38 itu Anda ini tidak pernah belajar bahasa membuktikan Indonesia bahwa apa itu enggak, saya tanya? Stefanus. Bagaimana membangun bangga, kesinambungan kau dari goblok satu juga. paragraf ke paragraf lain, dari satu ayat ke ayat lain, Mau gimana? framing firman. Nah Anda kalau dari membantah, awal, Anda dari membantah awal Stefanus Fibra itu dipenuhi Gini, dengan Roh Kudus. dari awal, Anda udah dari menentang Roh awal Kudus ya, Pak Leker. kalau Anda Fibra udah menentang dia, Roh Tuhan kalau sendiri. Fibra, Anda kau diam sudah dulu, menentang kau diam Roh dulu. Kudus sendiri, Roh Tuhan itu sendiri. Saya tidak membantah Betapa kayak kau, lancangnya penghujat. engkau, Pak Leker. Kau Lancang diam. sekali kau menentang Roh kalau Kudus. kalau Fibra, Anda lancang kalau sekali, Fibra Pak Leker. bawa ayat dan tadi Anda kau baca, menantang Roh Kudus. oke saya Anda terima. menantang Roh Kudus yang Tapi telah kalau membuat dia Stefanus membawa berbicara. ayat 38 ini di mana? Konteksnya di mana? Konteks firman itu ada konteksnya. Sekarang yang dibahas Musa di dalam konteks Kisah Para Rasul 7 ayat Konteksnya 38. apa? Di mana Stefanus? Kesaksian Stefanus di hadapan para Kau imam. jangan memframing. Konteksnya. Kau jangan memframing. Dari awal Aduh. kalau Fibra sudah menyampaikan ayat yang kau sampaikan tadi, yaitu saya akui. Tapi ini dia bawa ayat 38 yang di situ tidak tertulis Stefanus Jadi dipenuhi Roh maksud Kudus. Anda apa? Sembarang aja Ketika kau. Stefanus berbicara ayat 38 itu Roh Kudusnya dicopot dulu gitu. Kayak seperti mencopot pakaian. Roh Kudusnya disingkirkan dulu. Seperti Kau mencopot harus pakaian. paham ya. Jadi Kau waktu tidak ngomong ayat memiliki, 38 Roh kau Kudusnya tidak nggak ada lagi. Itu memiliki maksud Anda? hal yang terkait dengan Waduh, ini berarti bijaksana Anda ini yang kau Roh Kudus tidak itu Anda paham. pikir pakaian bisa Konteks ayat per dilepas-lepas ayat. atau seperti lampu Konteks ayat per ayat. Mana nih Pak Leker? Konteks ayat per ayat itu harus dibahas. Sekarang Fibra bawa ayat 38. Roh yang Coba kau baca mendorong ulang dia ayat 38 itu. berbicara, itu katanya Baca. tuh. Kisah Kau Rasul 6 ayat baca 10. dulu ayat 38. Kisah Rasul 6 ayat 5. Ayat 38. Stefanus Coba penuh jangan dengan mendominasi Ayat 38. Leken. Ayat 38. Jangan mendominasi Ya, lah, enggak. gantian. Anda ini Bang Arif, ngamuk-ngamuk tapi nggak artinya ada kan tadi narasi. kita dengar. Tadi kan kita dengar konteks ayat yang dibawa oleh Fibra. Nah di situ saya mempertanyakan di mana ada Stefanus dipenuhi Roh Kudus. Nah sekarang Rosi ini mau membenarkan Fibra dengan cara menyampaikan firman yang tadi dia baca. Kau sembarang juga Rosi. Nah kalau dia menyampaikan keseluruhan ayat Kisah Para Rasul itu saya terima. Tapi kalau dia menyampaikan cuma ayat 38, wah itu di mana tercatat Roh Kudus dan Stefanus? Kau paham nggak? Bodoh kau. Izin Leken. Ya, jangan nyerang Stefanus pribadi berbicara, lah. itu artinya dia dipenuhi Roh Kudus. Itu artinya Pak, emangnya Roh Kudusnya bisa dilepas-lepas? Oh Oke, ketika oke. bicara ayat ini nggak ada Oke, Roh Kudus. Rose. Oh ketika bicara ayat ini ada Roh Kudus. 38. Gimana Ayat sih Anda ini? 38 yang kita pegang. Ayat 38 yang kita pegang, goblok. Bukan itu Paham tadi. nggak? Enggak, bukan itu pokok pembicaraan. Pokok pembicaraan yang membunuh Stefanus, apakah itu iblis atau dari Tuhan? Jelas Yahweh adalah dalang yang menggerakkan para imam, ya para jangan kau mahkamah bilang itu Yahweh, membunuh nanti marah Stefanus. kritik sama kau. Dengar dulu. Apakah itu dari iblis atau dari Tuhan yang membunuh Stefanus? Iblislah yang menjadi pembunuh, kata Tuhan Yesus. Rumusnya jangan lupa, A Oh, sama nggak dengan bisa B, B ini sama ya. dengan A. Iblis sama Jelaskan dengan dulu. pembunuh, pembunuh sama dengan iblis. Itu rumus matematika untuk iblis ya. Karyanya jangan lupa tuh, catat. A sama dengan B, B sama dengan A. Iblis sama dengan pembunuh, pembunuh sama dengan iblis. Tolong Anda catat baik-baik. Itu rumus dari Tuhan Yesus. Yohanes 8 ayat 4. Jadi jangan dibantah lagi. Oke, berarti benarlah
ya, ketika Stefanus mengatakan kebenaran itu, mereka ditolak sama orang-orang Farisi, ya. Nah, ini ada dua golongan, sama seperti di zaman Yesus. Dua golongan, yaitu menerima kebenaran dan tidak menerima kebenaran. Yang tidak menerima kebenaran ada pihak dari iblis yang melempari Stefanus dengan batu, ya. Jadi ini ada dua golongan yang menurut Tuhan dan tidak menurut Tuhan. Itu di zaman itu. Betul, Stefanus itu di pihak yang benar. Jadi, leken aku perbaiki benar, Stefanus itu Bu Karyana, benar. ya saya Bu Karyana. Nah, ya. sekarang Nggak gini, pakai Fibra, data, Bu Karyana ini. Fibra, dengar. Fibra, Stefanus, kebenaran yang dia Cuman ditolak asumsi oleh... dia Karyana. Hah? Ini kan tertulis di Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Iya, silakan. Nggak, sebentar. Saya tidak ingin menang debat, saya ingin nyambung aja. Kan begini Bu Karyana, satu-satu dulu. Nah, saya tuh berterima kasih sama Ibu Karyana. Ya, kenapa Ibu Karyana tadi sudah bilang, saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Stefanus yang didorong oleh Roh, Yes. yaitu yang menemui Musa adalah malaikat. Nah, itu. Ya, Ya. jadi konteks Atau mau yang kita dirubah bahas bagaimana? tadi, semua orang-orang yang percaya adalah dipenuhi Roh Kudus. Betul. Sebentar Ibu Karyana ya. Namun ketika dirubah kalian katakan yang membunuh Stefanus adalah Yahweh, timnya Yahweh. Ah, ini Nggak, Tim, begini, saya Yahweh punya takutnya tim. nanti Ibu- Coba ganta dulu, konfirmasi dulu. iya, Gimana, Pak umat Jody? Yahweh, kata Rosi, umat Yahweh yang membunuh Stefanus. Lucu kan? Aneh. Sebentar Bu Karyana, saya tuh hanya ingin memastikan pendapat Ibu Karyana tidak berubah-ubah. Ya, saya konsisten. Kalau tidak salah nih ya, telinga saya tuh tadi mendengar bahwa Ibu Karyana tuh percaya dengan apa yang dikatakan oleh Stefanus, Ya, dia orang benar. bahwa Mati martir. yang menemui Musa itu adalah malaikat. Betul? Stefanus mati martir. Ya, malaikat yang diutus Tuhan. Enggak, maksudnya yang menemui Musa. Yang menemui Ya, Musa malaikat itu dari adalah mana? Bukan malaikat dari iblis, dari Tuhan. Hanya dua aja kok di dunia ini, masa susah amat sih lo ngerti? Dari iblis, dari Tuhan. Penyesat dan dari Tuhan. Roh penolong dan roh penyesat. Dua aja susah amat sih kalian. Enggak, Itu saya aja, Pak. tanya gini loh. Nggak bisa kamu bedakan Yahweh itu dari iblis atau tidak. Aneh. Karena ada malaikat penyesat Ketika semak juga belukar, Karyana. ya, rumput-rumput Karyana. semak belukar itu terbakar. Ya, ada cahaya. Song, udah aku nyerah aja Berapi-api Song. tidak Udah. terbakar. Saya nggak pernah bisa ngomong Song. Saya Coba, lanjut Nggak sama bisa lanjut, Song. Karyana. lah, nggak bisa lah. Jangan Nggak ada kuasa dipotong-potong iblis. Karyana. Nggak ada Coba, kuasa. jangan dipotong-potong.